Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins wa lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum uzunun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal adall wa ulaika humul ghafilun. Shadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan sholawat. Semoga sholawat kita nyatakan dan diterima oleh Allah, digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak dan menghimbau, menyuruh kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita tidak akan mati kecuali berada Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat Al-A'raf ayat 179. Di situ Allah berfirman, "Walaqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal ins." Sungguh, aku akan penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Kira-kira apa salah jin dan manusia sehingga Allah memenuhkan neraka dengan mereka? Mungkin kita pikir jin dan manusia itu banyak iri dengkinya, gunjing fitnahnya, khianat, minum, zina, dan macam-macam itu. Tetapi pada ayat ini Allah tidak cerita itu. Kata Allah, mereka itu masuk neraka adalah karena walahum qulub la yafqahuna biha. Mereka itu diberi hati tapi tidak mau berpikir dengan hati itu. Tidak mau mempelajari, tidak mau mentalaah. Kemudian mereka itu diberi penglihatan tetapi tidak memperhatikan dengan penglihatan itu. Mereka itu diberikan pendengaran tetapi mereka tidak mau mendengar dari pendengaran itu. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu bagaikan hewan. Kalau bahasa kitanya bagaikan binatang. Balhum adol, bahkan lebih parah daripada itu. Kenapa? Karena mereka itu lalai. Nah, ini jadi renungan bagi kita umat Islam. Kita ini kan diakui atau tidak, agama kita Islam yang kita anut hari ini itu karena orang tua kita beragama dengan merek Islam.
Karena mereka beragama dengan Islam. Kemudian agama Islam kita hari ini, karena umur 17 tahun kita punya KTP, mereknya Islam juga. Kemudian karena kita tinggal di lingkungan masyarakat Islam, apa yang jadi ritual di dalam masyarakat itu, ya kita ikut juga. Orang bersyahadat, kita bersyahadat. Orang puasa, kita puasa. Orang sholat, kita sholat. Orang zakat, kita zakat. Orang haji, ya kita haji juga. Ya hanya sebatas itu. Tetapi Allah menghendaki lain. Dia tidak mau hanya kita ikut-ikutan, tapi betul-betul kita beragama itu dengan akal fikir, dengan mentalaah dan mempelajari. Kenapa sedemikian? Kita bersuara berkata saja dalam agama kan tidak boleh kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengerti. Seperti dikatakan oleh Allah, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada qulu ulaika kana anhu mas'ulan. Kamu itu jangan memperkatakan kata kalau kamu tidak ngerti dengan apa yang kamu katakan itu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan ditanya tentang apa yang kamu katakan. Ini baru cerita berkata, belum lagi amalia perbuatan. Tidak usah jauh-jauh, kita buktikan sendiri saja. Semua kita ini tidak ada yang tidak bersyahadatain. Semuanya bersyahadatain. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bunyinya. Apa terjemahannya? Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah dianya. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, tapi kalau ditanyakan kepada kita, kalau memang engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, katakanlah begitu. Bagaimana Allah kamu saksikan? Di mana kamu menyaksikan Allah? Dan kapan? Susah kita menjawabnya. Padahal ini persaksian. Padahal ini sumpah. Artinya, kita belum sampai di depan pengadilan, kita sudah kena. Tapi kita santai. Kita slow. Kita merasa itu tidak ada beban. Makanya kita ini, walaupun kita beragama Islam, walaupun kita sholat, puasa, zakat, haji, tapi hati kita kadang-kadang seperti orang tidak beragama. Perilaku kita lebih parah pada orang yang tidak beragama. Coba lihat di YouTube itu. Apa yang terjadi bagi kalangan umat Islam di Indonesia khususnya? Sudah berpangkat kiai, sudah punya pesantren, banyak santri lagi. Tapi apa yang terjadi pada santri-santri perempuan? Tentu kita paham maksudnya. Itu yang terjadi. Kalau cerita sorban jangan ditanyakan, sorban dia lebih bagus daripada sorban kita. Jubahnya lebih hebat daripada jubah kita. Bahasa Arabnya kental, ngelotok kata orang sekarang. Tapi itu yang terjadi. Ada apa ini? Bingung kita orang Islam. Dan jadi bulian bagi mereka yang agamanya di luar Islam. Akhirnya apa katanya? Itulah umat Nabi palsu, umat kitab ceplakan, umat Nabi yang banyak bini, macam-macam. Itu bukan salah mereka, karena mereka saksikannya begitu. Dan kita pun tidak bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Nah, oleh karena itu Allah menuntut kepada kita supaya kita ini menggunakan akal kita, fikir kita, pemahaman kita untuk mengkaji agama ini. Agama ini tidak cukup dengan omong-omong, tidak bisa. Dia harus dipahami betul. Harus dipahami betul. Contoh syahadat ini tadi, udah lepas kita. Belum lagi sholat itu apa, puasa itu apa, zakat itu apa, haji itu apa. Kalau didalami, kena kita. Nah, mumpung kita masih ada, hidup, masih bersama-sama, mungkin apa-apa kita kumpul-kumpul berbicara tentang masalah itu. Kenapa? Karena parah. Neraka jahanam itu penuh, atau dipenuhkan oleh Allah, karena mereka ini punya hati tidak mau berpikir dengan hati itu, punya penglihatan tidak mau melihat dengan penglihatan itu, punya telinga tidak mau dia mendengar dengan pendengaran itu. Dihantam lagi oleh Allah, mereka itu bagaikan hewan, bahkan lebih parah lagi. Yaitu begitulah kondisi kita. Kita nyaman dan kondisi apa adanya. Kita sudah merasa nyaman dengan apa yang ada hari ini, padahal tidak begitu. Nah, kalau kita ingin membuktikan, semua kita pernah mendengarkan ceramah Isra wal Mi'raj. Pernah. Semua kita berkata atau mendengarkan cerita
bahwa Nabi Muhammad itu dibawa oleh Jibril naik ke langit satu. Di langit satu ditanya oleh malaikat penjaga langit, "Hei Jibril, engkau dengan siapa?" "Dengan Muhammad." Nah, barulah terbuka pintu satu. Terus 2, 3 sampai 7. Akhirnya masuklah ke Sidratul Muntaha. Nah, naik lagi Aras. Baru di situ Muhammad bisa berdiskusi dan berdialog dengan Allah. Di Aras itu. Tapi tidak kita pikirkan, kalau bukan dengan Muhammad terbuka dah pintu langit itu. Jawabnya tidak. Lalu siapakah Muhammad ini? Ingatan kita atau kita lari kepada orang Arab. Orang Arab yang ada di Mekah itu. Junjungan kita memang, tapi maksudnya bukan ke situ. Maksudnya apa? Pada diri Rasul itu ada 4 sifat. Sidik, amanat, tabligh, fatonah. Sifat ini dirangkum namanya Ahmad. Yang membawa sifat itu namanya Muhammad. Itulah Muhammad bin Abdullah bin Aminah, orang Mekah. Nah, sifat itu ada di kita. Ada juga di kita. Sifat Ahmad itu. Nah, dikendaki kita menjadi orang pembawa sifat sehingga kita bernama Muhammad. Nah, kalau kita bersifat dengan sifat itu, kita bisa naik langit 1, langit 2 sampai 7. Langit juga bukan langit di atas yang kita lihat itu. Itu wawasan, itu pemahaman, itu tingkatan alam pikir. Nah, di Sidratul Muntaha atau kesadaran tertinggi, di situ baru kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya kesadaran tertinggi, tidak bisa. Maka kalau kita berbicara dengan Tuhan itu, kita keluar ke bank, ke pasar, ke mall, macam-macam. Karena kita belum masuk pada tingkat kesadaran tertinggi. Nah, kesadaran tinggi itu ada 7 tingkat kelas yang harus kita naik ke atasnya. Berarti berat kerja kita ini. Tapi kenapa kita berleha-leha? Belum lagi naik ke langit yang 7 tadi. Sidik, amanat, fatonah kita tak juga ngerti. Apa itu sidik? Sidik benar. Siapa yang benar? Allah dan Rasul. Kalau kita tidak benar, makanya kita dibenarkan, diperbaiki oleh Allah dan Rasul. Diarahkan, dinasihati. Apakah Allah menasihati kita? Tidak juga. Kalau Allah menasihati kita melalui orang-orang dekat kita, melalui istri, anak, teman. Nah, makanya kalau orang menasihati kita, tidak boleh dibantah. Karena kebenaran yang disampaikan oleh teman itu, sahabat itu, sejatinya kebenaran Allah disampaikan kepada kita. Kita jangan pernah bermimpi Allah mau nasihati kita langsung. Tidak ada itu. Makanya hati-hati dengan kata-kata nasihat. Kalau kata nasihat itu benar, walaupun dari anak sendiri, istri sendiri, jangan coba-coba ditolak. Kalau kita masih merah telinga kita, masih merah muka kita dinasihati, berarti sifat sidik itu belum ada dengan kita. Nah, itu sidik. Kemudian amanah. Allah itu percaya kepada kita. Saking percaya Allah kepada kita, pengen Allah menasihati kita, mengajari kita melalui orang, melalui guru, mursyid, syekh. Sejatinya Allah mendidik kita, tapi melalui mereka. Allah percaya. Begitu juga kita sebagai ayah. Allah percaya kepada kita untuk melahirkan anak, melindungi, mengasih sayangi, memberi makan, minum, tempat, dan macam-macam. Allah percaya kepada kita. Maka kalau ingin mencari wujud Allah, kalau kita tidak ngerti, tidak dapat. Karena Allah itu wajibul wujud, Allah itu wajib nyata adanya. Di mana nyata Allah? Nyata di kita lah. Anak kita itu dikasih sayang oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dikasih makan oleh Allah, dididik oleh Allah. Itu melalui kita. Itulah wajibul wujud. Itu kita itu orangnya. Akhirnya kita tidak paham ke sana. Kenapa? Karena kita biasa-biasa saja. Itu amanah. Kemudian tabligh, menyampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan itu suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah. Tidak boleh yang lain-lain. Kalau kita mau bersuara yang Allah suka. Kalau berkata yang Allah yang senang. Kalau kita berbuat, cek perbuatan yang kira-kira Allah ridho. Jangan di luar itu. Nah, dapat 3 sifat ini, mudah-mudahan yang fatonah, jadi lebih bijaksana itu muncul sendiri. Itu yang perlu kita pegang. Kalau sudah kita pegang sifat 4 ini, berarti kita sudah membawa sifat bernama Ahmad. Orang yang membawa sifat itu disebut dengan Muhammad. Baru kita bisa masuk ke 7 cakrawala pemikiran. 7 cakrawala pemikiran. Masih panjang. Kita capai tingkat Sidratul Muntaha, kesadaran tertinggi. Baru masuk kita ke dalam dialog, diskusi dengan Tuhan.
Kalau tidak seperti itu, tidak sampai, saudara. Kalau diskusi dengan Tuhan tidak sempat dalam hidup ini, kapan lagi kita berdiskusi? Makanya dikatakan oleh Allah Al-Quran, barang siapa buta kepada Tuhannya hari ini, di akhirat dia tetap akan buta, tetap tidak akan kenal. Makanya pada siang hari ini, kita mencoba memotivasi kita semuanya, supaya mari kita berakal fikir, mendalami apa yang bisa kita dalami lah. Jangan santai-santai saja, tenang-tenang saja. Beragama itu tidak seperti ini, tidak seperti apa yang kita lakukan. Karena ajaran Islam itu ada 7 tingkat, bukan 1 tingkat. Ada namanya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, i'tiqad, sifat zat, 7 tingkat. Kita baru syariat, belum masuk kelas 2-nya. Kapan bertemu dengan zat? Kapan bertemu dengan Tuhan? Sulit kita ini. Oleh karena ini jamaah yang saya hormati, mohon maaf saya. Kesempatan singkat ini kita memotivasi, membangkitkan kembali kesadaran kita. Mari Quran itu kita lihat, kita baca hati-hati. Kita teliti kata demi kata, kalimat demi kalimat, apa sih maksudnya? Ini yang tertulis baru tersurat, yang tersiratnya mana? Itu mestinya. Barakallahu fi wal Qur'an azim wa syaril mu'minal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.